Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariani. Saya dari kampus TIT Fathahillah Asnawiyah dari Prodi MPI Manajemen Pendidikan Islam dengan nomor NIM 240610218. Di sini saya akan memaparkan tentang memahami demokrasi di Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dace Sujana MPD. Selanjutnya yaitu memahami tentang makna demokrasi dan prinsip-prinsipnya. Di sini yaitu pengertian demokrasi berasal dari Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan yang berarti pemerintahan oleh rakyat. Selanjutnya yaitu prinsip utamanya. Prinsip-prinsip demokrasi meliputi kedaulatan rakyat, persamaan di hadapan hukum, kebebasan berpendapat dan hak pilih. Adapun yaitu demokrasi Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila. Yang pertama ada kedaulatan rakyat. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Yang kedua, persatuan Indonesia, yaitu menghormati keragaman budaya dan menjunjung tinggi persatuan nasional. Yang ketiga, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Adapun yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini sistem pemerintahan yang berdasarkan musyawarah mufakat. Adapun selanjutnya yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama ada pemilu. Pemilu ini bisa disebut juga pemilihan umum yang berarti sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin dan juga wakilnya. Adapun yang kedua yaitu partai politik. Partai politik ini sebagai wadah bagi aspirasi rakyat dan kontestasi ideologi. Adapun yang ketiga yaitu lembaga negara. Lembaga negara ini yang independen dan menjalankan fungsi pengawasan dan kontrol. Yang terakhir ada masyarakat sipil. Masyarakat sipil berperan aktif dalam mengawal demokrasi dan mengkritik kebijakan pemerintah. Selanjutnya yaitu hambatan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Di sini ada 5. Yang pertama itu korupsi. Seperti yang kita tahu di Indonesia ini banyak sekali kasus-kasus korupsi. Yang selanjutnya ada kesenjangan ekonomi. Yang ketiga kurangnya partisipasi masyarakat. Yang keempat penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang terakhir adalah polarisasi politik. Adapun selanjutnya yaitu permasalahan demokrasi yang ada di Indonesia. Yang pertama ada kesenjangan politik. Ini adalah akses dan aspirasi politik yang tidak merata. Yang kedua intoleransi. Ini meningkatnya intoleransi terhadap perbedaan pendapat dan juga beda. Adapun hoax dan propaganda. Di sini penyebaran informasi kayak informasi palsu yang dapat mempengaruhi opini dan adapun kekerasan politik. Tindakan kekerasan ini yang dilakukan oleh kelompok tertentu untuk mencapai tujuan politik. Selanjutnya yaitu demokrasi dan pembangunan nasional.